Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua yang hadir di sini, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi online ya di acara Zoom siang hari ini, yaitu di acara review dan pemantapan ilmu DKR. Hari ini sudah ada 170 orang, 117 orang yang masuk, semoga semakin bertambah ya. Saya doakan yang hadir pada siang hari ini senantiasa Allah muliakan, senantiasa Allah berikan kesehatan, dan pastinya Allah berikan rezeki yang banyak, berkah, berlimpah, barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya Inga dari Malang ya, akan membersamai kakak-kakak semuanya kurang lebih 1 jam ke depan. Silakan bagi yang tidak ada uzur syar'i, silakan dibuka kameranya ya, dan silakan dipersiapkan catatan ataupun mungkin pertanyaan ya, yang mungkin sebelumnya dalam 1 minggu ini kakak-kakak semuanya sudah mengikuti ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki mulai hari pertama sampai hari ketiga. Nah, jika ada yang belum paham, silahkan hari ini spesialnya bisa ada tanya jawab. Ya, jadi tidak hanya satu arah, tidak hanya menyimak ataupun mendengarkan, tapi kakak-kakak bisa menyampaikan apapun yang belum dipahami selama mengikuti 1 minggu ini. Ya, baik, tidak berlama-lama. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita buka dengan Ummul Quran. Bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak semuanya, kami di sini pun juga memiliki nasyid menuju Baitullah. Nasyid ini adalah doa kita, harapan kita agar kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah, senantiasa segera Allah hadirkan untuk bisa segera hadir ke Baitullah. Namun sebelum kita simak nasyid menuju Baitullah, saya berikan arahan sedikit kepada kakak-kakak semua yang hadir ya. Nanti di saat bait pertama, silahkan tangan kiri kakak-kakak ditaruh di dada sebelah kanan. Mohon maaf, tangan kanan ditaruh di dada sebelah kiri ya. Kemudian nanti di saat bait kedua silahkan rentangkan tangan kanan ke depan seperti ini ya. Bayangkan seolah-olah kakak semua berada di depan Ka'bah. Bayangkan tangan kita memegang halus kain kiswah Ka'bah, mencium harum kain kiswah Ka'bah. Kemudian pada saat bait ketiga nanti tengadahkan kedua tangan sambil seraya berdoa agar segera Allah hadirkan menuju Baitullah. Allah mampukan hadir ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Baik, kakak-kakak semuanya, mari kita simak nasyid menuju Baitullah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagi kakak-kakak semuanya yang merasa tergetar hatinya pada saat ini, itu artinya kakak-kakak semua sudah dekat dengan Baitullah. Semoga Allah segerakan, Allah mampukan bisa hadir ke Baitullah bersama keluarga tercinta maksimal Januari 2025 bersama Gerakan Umroh Akbar 1000 jamaah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, tidak berlama-lama tentunya saya di sini tidak sendiri ya. Saya akan dibersamai oleh seseorang yang luar biasa. Beliau ini kehidupannya sama ya dulu dengan Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Beliau hanya seorang guru madrasah swasta yang ada di salah satu pondok pesantren penghafal Quran dan hadis di kota Jombang. Gaji beliau hanya 1 koma dan itu selama 17 tahun. Kehidupan beliau pun gali lubang dan tutup lubang, jauh dari kata cukup. Bahkan hutang beliau ratusan juta. Namun Masya Allah, Allah pertemukan wasilah ilmu di KRI ini dengan Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Beliau istiqomah melakukan dan mempraktekkan ilmu di KRI ini. Beliau benar-benar yakin dan sungguh-sungguh dan Masya Allah, akhirnya Allah rubah kehidupan beliau penuh dengan keberkahan. Hampir setiap tahun beliau menjalankan ibadah umroh bersama keluarga tercinta. Beliau sudah menjalankan sebanyak 9 kali dan sudah bisa mendaftar haji bersama dengan suami tercinta. Tidak hanya itu, Allah lunaskan amanah beliau yang ratusan juta dengan cara yang ajaib. Beliau pun keluarganya juga semakin harmonis, mampu menyekolahkan anak-anaknya di pendidikan yang terbaik, yaitu di pendidikan penghafal Quran. Dan tidak hanya itu ya, Januari tahun 2024 ini sepulang dari ibadah umroh dengan 1111 jamaah, akhirnya Allah amanahkan beliau dengan kendaraan syiar Pajero versi terbaru. Mari kita simak saja video profil beliau, Bunda Eli Sunita.
Baik kakak-kakak semuanya, mari kita rendahkan hati kita hadirkan beliau adalah Kak Eli Zunita dari Kota Jombang. Assalamualaikum Kak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ina. Masya Allah, terlihat cerah dan segar sekali hari ini Kak Eli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga seperti salam kita senantiasa semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya, dan semakin berkah. Kak Ina. Allahu Akbar, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah Kak Eli, siang hari ini sudah lebih dari 100 kakak-kakak peserta ilmu DKR, sudah 124, semoga semakin bertambah. Nah, ini semuanya hadir di Zoom kali ini di review dan pemantapan ilmu DKR. Baik, ada sedikit mungkin yang kesulitan di masalah suara ya, silakan di sebelah pojok kiri bawah itu ada gambar mic ya. Itu silakan ditekan, kemudian pilih pilihan WiFi atau data seluler. Kalau tidak bisa atau mungkin tadi handphonenya habis ada telepon masuk ya, silakan bagian atas, kiri atas itu ada gambar speaker, itu silahkan diklik 2 kali ya. Itu nanti suara akan lebih besar. Atau mungkin volumenya lupa dinyalain ya Kak Eli ya. Silahkan diperbesar volumenya ya. Baik Kak Eli, ini semuanya sudah menanti kehadiran Kak Eli. Mungkin Kak Eli bisa awal menyapa kakak-kakak semuanya yang hadir di sini. Dipersilakan Kak Eli. Oke, terima kasih Kak Ina atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak semuanya yang sudah meluangkan waktu terbaiknya di siang hari ini, di mana jam-jam sekarang ini adalah jam paling enak untuk kita tidur siang, ya. Tetapi, masya Allah, Allah berikan nikmat, ya. Allah mampukan kakak untuk bisa hadir di Zoom kita pada siang hari ini. Begitu banyak undangan yang kami sebar gitu ya Kak ya, banyak ribuan orang yang bisa yang sudah kita undang, tetapi Alhamdulillah kakak-kakak lah yang Allah gerakkan, kakak-kakak lah yang Allah mampukan untuk bisa hadir di Zoom siang hari ini. Yakinilah ini adalah semuanya dari Allah dan mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini yang kita niatkan untuk silaturahmi ini kemudian kita niatkan untuk sharing atau berbagi ilmu, mudah-mudahan ini mendapatkan ridhonya Allah, sehingga apapun permasalahan yang saat ini kakak-kakak alami, kakak-kakak hadapi, ya wasilah kita bersilaturahmi, wasilah kita sharing pada siang hari ini, mudah-mudahan nanti Allah berikan jalan yang terbaik, Allah berikan solusi yang terbaik, Allah datangkan penyelesaian yang terbaik dari Allah. Yakinilah karena semuanya datang dari Allah, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ridhonya Allah sehingga Allah ridho juga menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi, yuk kita niatkan benar-benar ditata ya hatinya kakak-kakak semuanya yang hadir di siang hari ini mohon untuk buka kamera. Yang namanya bersilaturahmi gitu ya. Kita harus minimal walaupun tidak bisa bertatap secara langsung atau offline gitu ya. Kita bisa bertatap muka di layar HP kita masing-masing atau di laptop kakak-kakak semuanya. Jadi niatkan benar-benar ya, karena benar-benar luar biasa Kak Fadilah dari silaturahmi itu sendiri, bahwa pintu-pintu rezeki akan Allah buka. Kemudian kita akan dipanjangkan usianya, dijauhkan dari segala macam bala, dan semoga menjadikan kita mendapatkan solusi dari silaturahmi kita pada siang hari ini. Jadi membawa kebermanfaatan dan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Jadi mohon yang tidak ada unsur syar'i, yang tidak ada kepentingan yang benar-benar tidak memungkinkan untuk membuka kamera, silakan dibuka kameranya. Karena saya pun juga buka kamera, Kak Inge buka kamera, konsultan-konsultan yang lain dan alumni DKR yang lain juga buka kamera. Jadi yuk kita sama-sama satukan niat kita untuk silaturahmi. Dan nanti ketika kita bertanya jawab, ketika kita nanti bisa sharing gitu ya,
Jadi kita bisa seperti bertatap muka secara langsung, tidak memunggungi. Kalau ditutup kameranya, ibaratnya kalau kita tuh bicara dengan orang, tapi orang kita ajak bicara itu melihatkan punggungnya ke kita. Kita dibelakangi. Nah, itu kan nggak enak sekali. Jadi, mohon ya, biar mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Jadi, niat majelis ini memang media sosial, tapi Zoom ini bisa dijadikan sebagai majelis ilmu. Ya, jadi hargailah, hormatilah majelis ini dengan kakak membuka kamera. Itu ya. Dan nanti di sini kita juga seperti yang disampaikan Kak Inge tadi, bahwa di Zoom kita siang hari ini sangat berbeda dengan Zoom yang lain. Ini sebenarnya Zoom ini kita buat karena banyaknya permintaan dari para alumni, ya, dari para peserta DKR yang kesulitan untuk bertanya jawab ketika menyimak kajian yang disampaikan oleh guru besar kita selama kurang lebih 5 hari kakak-kakak mengikuti. Maka dari itu kami memfasilitasi kakak-kakak yang memang benar-benar ingin melakukan konsultasi, ingin sharing, ingin bertanya jawab. Nah, disinilah wadahnya. Jadi waktunya tidak lama, kami hanya menyediakan kurang lebih 1 jam ke depan, mungkin sampai 2:30 gitu ya. Nanti kita sudah akhiri karena nanti masih banyak agenda-agenda yang lain harus kita selesaikan hari ini. Oleh karena itu, benar-benar manfaatkan waktu ini ya, yang sedikit ini 1 jam itu tidak banyak Kak ya. Jadi maksimalkan betul yang sekiranya Kakak kurang paham, baik di ilmu DKR-nya ataupun kakak-kakak saat ini sedang bingung masalah ini bisnis apa ya, peluang syariahnya bagaimana yang dijalankan Abah Harun ya, sehingga bisa lunas amanah, bisa ke tanah suci berkali-kali. Nah, sama dengan saya juga mempraktekkan ilmu ini, maka di sini kami tidak bermaksud menggurui siapapun ya Kak ya. Sekali lagi saya yakin kakak-kakak yang hadir di Zoom siang hari itu jauh lebih hebat dari kami. Mungkin hanya karena kami mungkin lebih dulu berada di alumni DKR ya, sebagai alumni DKR saya pun juga di sini hampir 7 tahun gitu ya. Makanya nanti saya niatkan untuk hanya berbagi apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya praktekkan, apa yang sudah saya dapatkan, dan itulah yang mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kakak. Kalaupun ada pertanyaan yang sekira mungkin tidak bisa saya jawab, nanti bisa saya konsultasikan dengan guru besar kita. Mungkin jadi PR buat saya, gitu ya. Mudah-mudahan berkah, manfaat. Hari ini kita diberikan apa ya, perubahan yang besar dalam hidup kita. Itu dulu mungkin kayaknya bisa dibuka sesi tanya jawab. Baik. Langsung nanti di angkat tangan atau mungkin di kolom komentar juga boleh, raise hand ya Kak. Kemudian sebutkan nama, asalnya dari mana, dan siapa konsultan pendamping Kakak. Itu ya. Dan yang penting lagi, Zoom ini khusus, mohon maaf, kami peruntukkan bagi kakak yang alumni atau peserta DKR yang baru mengikuti di minggu ini. Benar-benar kita berikan kesempatan untuk sharing, konsultasi, tanya jawab bagi kakak-kakak yang memang nanti kita tanya kok memang sudah lama bergabung apa namanya mengikuti di alumni gitu ya sebagai alumni DKR. Mohon maaf untuk kita tunda dulu ya pertanyaannya. Nanti kakak-kakak bisa melakukan sharing di luar Zoom ini karena sekali lagi waktunya terbatas. Kita utamakan yang benar-benar baru. Itu ya Kak Inga ya, biar efisien Ya, waktunya. baik. Persilakan. Baik, untuk kakak-kakak yang ingin bertanya, silahkan untuk dimulai raise hand dan buka kameranya ya. Ini coba saya lihat terlebih dahulu. Kak Rakim, apakah di minggu ini, Kak Eli? Saya juga kurang tahu, boleh dibuka mic-nya dulu. Karena nggak Boleh, hafal ya, baik. sudah dengan sebanyak banyaknya peserta Baik, ini yang masuk dan kebetulan yang alumni. raise hand pertama ini adalah Kak Rakim Mikri dari Purwokerto. Baik, dipersilakan Kak Rakim, saya bunyikan dari sini. Silakan speakernya diklik. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. Kami ingin bertanya, itu misalkan kita udah Perkenalkan dulu Kak, nama perkenalan dan dulu ya. konsultan Saya juga, pendampingnya. Iya, nama saya Rakim dari Purwokerto.
pendamping saya Mbak Lisna ya. Mbak Ya, Lisna. Ya. Ini gini, saya mau tanya tentang misalkan kita udah milih salah satu dari paket itu ya. Itu ya. apakah itu tiap bulan harus beli yang seperti itu apa kita beli yang sesuai kebutuhan? Artinya kita Hmm, kita udah beli satu paket itu ya, paket ya, satu atau betul. dua atau tiga. Nah itu apakah kita tiap bulan harus beli paket yang seperti itu terus apa cuma satu kali belinya? Kemudian apakah nanti kita beli misalkan beli produk itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian eh, ketika kita sudah menjadi atau anggota itu apa yang harus kita laksanakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Eli bisa langsung ditanggapi mungkin? Ya, baik Kak Inga. Oke, Kak Rahim. Ya, Kak Rahim sudah berapa lama mengikuti DKR ini, Kak? Bisa dibuka mic-nya aja, Kak Rahim. Kita eh, TikTok-an gitu ya. Kita tanya jawab langsung enggak apa-apa. Ada Kak Rahimnya? Ya, Ada terima Kak? kasih. Oke. Ya, ya. Oke, Kak Ada. Rahim. Kak Rahim sudah berapa lama Ya. mengikuti DKR ini? Kajian ini dulu pernah, terus kemudian berhenti, ya, Hmm, berhenti terus kemarin kita lewat TikTok kemudian ketemu dengan Mbak Lisna, ikut ya. lagi. Oke, Iya, oke. Oke. iya, Berarti intinya Kakak sudah mengikuti semua kelasnya ya? iya, Lengkap ya? iya, iya, Oke. Jadi begini ya Kak Rahim. Jadi karena iya, di kita ini eh, sistemnya memang kita ini peluang usaha yang syariah ya. iya. Jadi Ah, Armina Daily ini kalau kita tahu bahwa Armina Daily ini adalah anak cabang perusahaan iya, dari sebuah biro umroh haji yang sangat besar di Indonesia, Armina Reka Perdana yang sudah berusia 34 tahun. Ya, tentunya kalau perusahaan berusia sudah 34 tahun itu kan sudah dewasa ya Kak ya. iya, Sudah iya, settle, sudah iya, terpercaya amanah dan benar-benar sudah tidak diragukan lagi iya, kepemimpinan dan semuanya dari manajemen dan lain sebagainya. Nah, disinilah Armina Daily mencoba membuka peluang usaha syariah. Apa iya, tujuan beliau membuka peluang ini agar bisa memberikan solusi ekonomi umat yang saat ini mungkin sedang terlilit amanah, bisa terlunaskan amanahnya, yang saat ini mungkin sedang memperjuangkan untuk bisa hadir ke Baitullah, memenuhi panggilan Allah dengan umroh dan haji, kita juga diberikan kendaraan itu. iya, Jadi bersyukurlah Kak Rahim sudah dipertemukan dengan DKR ini, sudah dipertemukan dengan peluang usaha syariah ini, karena kami di sini ini sistemnya adalah networking, bukan money game, bukan rekrutmen, bukan MLM sejenis yang lain gitu ya. Kami di sini ini benar-benar murni perdagangan. Nah, karena di sistem kita yang syariah ya, kita sudah mengantongi Dewan Syariah Nasional MUI gitu ya, sudah ada sertifikatnya, tersertifikasi baik secara sistemnya, bagi hasilnya, kemudian produknya, semuanya sudah berlabel syariah. Ya, dari situ insya Allah kalau sudah syariah, berkah dunia, berkah akhirat. Nggak mungkin dong sebuah perusahaan besar gitu ya, membuat perusahaan yang ibaratnya kalau bahasanya itu ecek-ecek gitu ya Kak, perusahaan yang nggak bermutu gitu. Itu sama dengan bunuh diri namanya. Ya, iya, nah, sudah punya nama besar tapi membuat perusahaan. Nah, ini Armada itu luar biasa ya. Di sini memang kita nanti juga Kakak ketika sudah bergabung mau pilih paket apa aja itu tidak masalah. Itu bagian dari pendaftaran Kakak. Kakak nanti tidak sekedar dapat hak usaha di sebagai mitra Armina Daily, tapi Kakak akan masuk ke kampus miliarder. Nah, Kakak akan mendapatkan bimbingan di situ bersama guru besar kami, bersama saya dan beberapa teman-teman yang sudah memang ditunjuk oleh beliau yang nanti akan membersamai kakak-kakak dalam proses semuanya. Jadi kakak tidak dibiarkan sendiri, gitu ya. Suara saya jelas Kak Inga? Halo? Alhamdulillah jelas Kak Eli. Jelas Kak Eli, dilanjut. Oke, ya. Saya tadi kok lihatnya nge-lag, saya kira saya nge-lag. Enggak ya? Suara saya jelas. Jelas, jelas sekali Oke, aman. oke.
Jadi Kak Rahim, kita di sini memang sudah syariah, bukan money game ya, bukan rekrutmen, artinya hanya sekali daftar, nggak ngapa-ngapain, nanti berharap dapat uang banyak di sini, tidak seperti itu. Tapi kita ini murni perdagangan. Ya, kita ini melakukan sunnah Rasul, mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu bukan seorang karyawan, Rasulullah itu bukan pegawai, tapi Rasulullah, Siti Khadijah, semua sahabat-sahabat Rasul itu adalah seorang pedagang, gitu ya, seorang pebisnis. Maka di sini sesuai dengan ilmu kecerdasan keuangan ya, di kelas 2 itu hijrahlah ke kuadran kanan untuk bisa mendapatkan apa ya namanya, perputaran uang yang lebih banyak itu memang ada di kuadran kanan. Dan memang banyak keberkahannya ketika kita ini memilih satu pintu rezeki, yaitu melalui perdagangan. 10 dari pintu rezeki itu 9 diantaranya adalah perdagangan. Nah, kita di sini diberikan kewajiban ya untuk melakukan yang namanya mengaktifkan diri. Karena tidak mungkin kakak akan diberikan komisi oleh perusahaan ketika kakak dalam kondisi tidak aktif ya. Dalam kondisi kakak di situ belum melakukan pembelanjaan. Nah, apakah setiap bulannya harus mengambil paket seperti itu? Tidak. Cukup minimal kakak belanja satu produk saja sesuai dengan kebutuhan kakak. Seperti kakak sampaikan tadi, apakah saya bisa membeli satu produk saja sesuai dengan kebutuhan saya? Itu bisa. Jadi hanya di awal saja kakak melakukan pendaftaran itu, kakak memilih paketnya, kemudian kakak nanti dimasukkan untuk grup lanjutan untuk mendapatkan bimbingan secara langsung dari guru kita. Setiap hari kita akan ada yang namanya kuliah pagi, kan sudah ada kurikulumnya dijelaskan oleh guru besar kita di DKR lanjutan itu, ya kan? Ada di kuliah pagi, kuliah sore, kemudian ada juga yang namanya pembinaan dari tim kita. Jadi intinya di sini kakak melakukan sekolah gitu ya. Kakak sekolah, kakak benar-benar belajar ilmunya. Bagi kakak yang sudah punya ilmu bisnis, silakan nanti itu akan mempercepat. Saya gitu ya, saya ini nol. Nol, benar-benar nol, tidak memiliki ilmu bisnis sama sekali. Karena dunia saya, seperti yang disampaikan Kak Inge tadi, saya 17 tahun tuh saya sebagai seorang guru. Jadi ilmu yang saya miliki adalah ilmu pendidikan gitu. Tetapi ketika saya mau merendahkan hati, karena saya ingin hijrah di komunitas ini, saya ingin seperti beliau, saya ingin lunas amanah-amanah saya yang ratusan juta, saya ingin berkali-kali bisa hadir ke Baitullah, ya saya ingin pokoknya apapun yang diajarkan guru kami, saya ingin mendapatkannya. Alhamdulillah, karena saya mau merendahkan hati masuk di komunitas ini, saya mau belajar di kampusnya, ternyata dengan berproses di sini, diperbaiki HPS-nya, wadah rezekinya dibersihkan, kemudian dibesarkan wadah rezekinya, ternyata mampu menampung rezeki Allah yang luar biasa. Nah, seperti itu jadi Kak Rahim tadi. Mana Kak Rahimnya? Jadi nanti Kak Rahim tidak dibiarkan sendirian ya Kak ya, tapi akan dibersamai, dibimbing, ibaratnya itu dituntun. Ibaratnya kakak baru bisa apa, nanti ilmunya ini, dilanjut lagi ilmunya ini. Jadi sampai pada akhirnya benar-benar mandiri. Maaf Mbak, nggak ada suaranya. Nah ini Kak Inga, apakah saya nggak ada suaranya? Kak Rakim silakan di pojok kiri bawah diklik ya, yang gambar mic-nya itu diklik. Habis itu silakan pilih yang WiFi atau data seluler. Soalnya tadi mungkin karena audionya nggak dibuka ya, nggak diklik, jadi tidak terdengar. Silakan Kak yang sebelah kiri bawah ya Kak ya. Terpental terus masuk lagi, belum Mungkin ya. dinyalakan mic-nya Kak. Iya. Bisa dinyalakan, kita bisa kembali komunikasi Kak Rahim sebelum kita lanjut ke nanya selanjutnya. Ada Kak Rahim? Gambar. Ya, mungkin karena tidak mendengar kita, Kak Eli, jadi mungkin dilanjut dengan peserta yang lain terlebih dahulu, karena beliaunya mungkin hanya bisa melihat kamera saja ya. Level, ternyata beliaunya tidak mendengar. Tidak mendengar suara kita, iya. Nanti coba saya chat lewat komen ya, mungkin beliaunya bisa membaca. Baik, berikutnya silakan Kak Sania. Sudah, ya, maksudnya ditanya dulu, sudah
sudah bergabung, apa baru alumni, apa baru mengikuti, karena nanti itu akan Baik, mempengaruhi apa yang akan kita bahas hari ini ya. baik, baik Kak Eli. Dipersilakan Kak Sania Junaho. Kak Sania bisa Kak Sania dibunyikan ini sudah mic-nya? lama sepertinya kayaknya. Mungkin bisa ke yang lain dulu. Atau gimana? Oh, begitu. Baik, baik sebentar. Atau kalau memang masih pertanyaannya masih seputar ilmu Bagi DKR, kakak yang yang lainnya lain, boleh. Ya. ya. Untuk kakak yang lain silakan untuk raise hand ya. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin ada yang belum paham di kajian pertama atau mungkin kedua atau ketiga itu bisa disampaikan. Atau mungkin jika memang terkendala sinyal gitu ya, atau mungkin suara kurang jelas itu bisa di kolom komentar. Itu bisa dituliskan di situ. Dari saya bisa, Sania. Baik, dengan Kak Sania, kakak konsultannya siapa kalau boleh tahu? Nur Rahma. Oh, apakah ingin menanyakan seputar ilmu DKR? Karena kami Iya. mengkhususkan untuk bagi yang peserta di minggu ini, Kak. Ada yang Oh, ditanyakan mungkin seputar ilmu DKR-nya dulu. Kalau tidak ada, mungkin kami dahulukan bagi peserta dulu ya, Kak. tidak, saya hanya menanyakan sedikit Mm-mm. saja. Mm-mm. Kebetulan saya sudah punya invoice untuk umroh. Jadi apakah kita sudah memiliki hak usaha untuk Arminareka atau bagaimana? Itu saja. Baik. Baik, Kak Eli bisa langsung direspon. Oke. Nah, selamat ya Kak Sania yang sudah mendapatkan DP Umroh gitu ya. Nah, ini DP Umroh itu bukan sembarang DP ya. Ibaratnya ini adalah kafling kakak di Baitullah. Kakak sudah punya jatah. Ibaratnya kalau kita mau punya rumah, kita udah punya kafling, maka kita pasti akan dimampukan untuk bisa hadir ke sana. Gitu ya. Ketika kakak memang memilih yang promo yang ada di DP Umroh, maka kakak tidak hanya mendapatkan hak usaha Armina Daily saja, tetapi kakak sudah mendapatkan 2 hak usaha, yaitu satu kakak sebagai mitra Armina Daily, ya, kemudian yang kedua adalah kakak menjadi mitra dari Armina Reka Perdana. Kakak sudah boleh syiar, mengajak siapapun sebanyak-banyak umat ya, baik dari keluarga, teman, tetangga, siapapun ya melalui media sosial gitu untuk bisa segera hadir ke Baitullah. Jadikan diri kita labeli diri kita sebagai pensiarnya Baitullah. Jabatan tertinggi bagi saya itu adalah bukan karena saya sebagai seorang guru, bukan. Bagi saya, Abah Harun dan teman-teman yang ada di komunitas ini, kami di sini tidak sekedar mensiarkan ilmu DKR, tidak sekedar mensiarkan Armina Daily, tetapi kami juga membawa syiar untuk Baitullah. Seperti yang di background saya ini ya. Kami sebagai pensiar Baitullah, kami bangga melabeli diri kami ini sebagai pelayan tamunya Allah, pelayan tamunya Rasulullah. Insya Allah kalau kita itu sebagai pelayan tamunya Allah, maka semua kebutuhan kita itu akan Allah cukupi. Ya, jadi makanya berbahagialah kakak-kakak yang sudah mengambil paket promo yang ada DP umrohnya. Itu adalah jatah kakak. Allah itu sebentar lagi sudah mau memampukan kakak bisa hadir ke Baitullah. Karena ibaratnya kalau belum punya DP itu, kakak itu belum terdaftar gitu. Nah, sampai kapanpun ketika kakak itu sudah punya niat kuat, tapi kakak tidak mendaftar, ya Allah gimana mau manggilnya gitu. Sama ilmunya seperti ketika kakak mau beli motor gitu ya. Kakak DP dulu, diantar nggak motornya itu ke rumah gitu. Sama dealer, sudah di DP itu. Baru di DP. Kira-kira diantar. Belum, mungkin kalau belum, mungkin kita harus mendaftar dulu atau bagaimana, Kak? Kakak sudah terdaftar, sudah otomatis. Ketika sudah punya DP Umroh itu sudah terdaftar sebagai mitranya Armina Reka. Itu. Oh, berarti tinggal melunasi, mungkin berapa jumlahnya Ya. kita tinggal lunasi ya.
Betul, nanti langkah kedua Kak, ketika sudah DP umroh ya, Kakak silakan nabung. Jadi di Armina Reka ini ada yang namanya tabungan umroh ya, berapapun. Kalau saya dulu itu Masya Allah benar-benar mengandalkan keajaiban Kak ya. Saya itu kan sama yang diceritakan sama Kak Inga itu ya, gaji saya 17 tahun sebagai guru swasta di pondok pesantren itu 1, itu ya. Itu belum melunasi amanah di bank dan lain sebagainya. Tapi saya tidak menggunakan itu karena balik lagi Baitullah itu tidak bisa dianalisa. Baitullah itu tidak bisa dipakai logika. Semakin kita memakai logika, pakai analisa, maka kita nggak akan berangkat, kita nggak akan dimampukan Allah. Karena namanya keajaiban itu di luar logika, keajaiban itu di luar nalar. Jadi lakukan aja sesuai dengan keyakinan, mantapkan hati, kuatkan niatnya, kakak bergerak saja, mendekat saja dengan apa. Saya nabung berapapun itu tidak ada batasan nominalnya. Dan waktunya tidak terbatas. Di sini enaknya. Tidak ada masa kadaluarsa dari voucher DP Umroh yang kakak punya. Mau kakak pakai berangkat tahun ini, tahun depan, tahun 10 tahun lagi, mau dikasihkan ke anak yang berangkat dulu, itu tidak masalah. Ya, jadi apa fungsi voucher itu? Invoice itu adalah fungsinya untuk mengurangi biaya umrohnya kakak. Jadi kakak sudah disubsidi, ya, mendapatkan 3,5 juta. Itulah kafling kakak, itulah tabungan kakak sebenarnya. Insya Allah dengan cara itu nanti Allah berarti kakak sudah menyiapkan wadah rezeki. Ingat di ilmu DKR kelas 1, Allah itu memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Nah, kakak sudah buat kebutuhan ini. Saya butuh ke Baitullah, ya Allah, tinggal kakak ikhtiari, dikencengin doanya, ikhtiarnya, nabungnya berapapun, nggak usah mikir. Kalau saya setiap misalnya punya uang 100.000 lah, saya lama nanti berangkatnya, nggak usah dipikir. Itu wilayah Allah, Kak. Yang penting kakak yakin, kakak tinggal minta aja ajukan proposalnya. Kalau saya dulu begini, ya Allah, saya mengenal DKR ini akhir 2017. Saya ingin akhir 2018 Engkau mampukan saya bisa hadir ke Baitullah, ya Allah. Itu doa saya selama saya melakukan sedekah subuh. Itu saya rutinkan, saya doakan itu aja sampai Allah benar-benar ijabah doa saya. Saya istiqomahkan. Saya setiap masukkan, ya Allah mampukan saya Desember saya bisa hadir ke Baitullah. Saya ingin memenuhi panggilanmu, ya Allah. Saya ingin menyelesaikan masalah saya. Saya ingin pokoknya saya berbisik sama Allah di ketika kita bersedekah. Nah dari situ alhamdulillah ternyata benar. Apa yang kita ucapkan itu menjadi doa dan doa itu Allah ijabah. Ya, tepat di Desember 2018 Allah mampukan saya hadir ke Baitullah, itulah umroh pertama sekali saya. Berawal dari apa? Saya punya DP umroh. Kalau saya nggak punya ini, nggak mungkin Allah bisa panggil saya. Ya, maka sebentar lagi Kak Sania pun juga akan mengikuti langkah kami, akan Allah mampukan bisa hadir ke Baitullah. Nabung nanti booking seat, habis itu kakak nanti pelunasannya adalah sebulan sebelum keberangkatan. Itu aja. Ya, tidak ada batas waktunya, tidak ada batas minimalnya berapa. Ikhtiar saja. Ketika kakak sudah siapkan wadah, maka Allah siap ngisi. Nah, ini kalau wadahnya aja belum dipersiapkan, belum daftar, belum punya kafling, gimana Allah mau manggil kita? Gimana Allah mau ngirim rezeki untuk kita? Itu ya Kak Sania ya. Selamat Kak Sania, mudah-mudahan nanti bersama saya di Januari 2025 kita ketemu. Kita ketemu hari ini ketemu secara online ya. Nanti kita ketemu offline-nya di Mekah, Madinah. Amin, amin, amin. Ya. Seperti itu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bisa dilanjut Kak Amin ya Ina? Allah. Masya Allah, luar biasa. Baik, kakak-kakak yang lain, silakan resen bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Sayang sekali jika tidak ada pertanyaan karena ini waktunya terbatas ya. Waktu terus berjalan. Silakan ditulis di kolom komen juga tidak apa-apa ya. Silakan. Masih ada waktu. Oke, sambil menunggu yang bertanya ya Kak Inga ya. Baik Kak Eli, mungkin juga sambil menunggu pertanyaan. Ya, betul. Sambil menunggu pertanyaan dari ya. kakak-kakak semuanya, ada peserta minggu ini pun juga yang bertanya gitu ya. Yang bertanya, Kak Inge, kenapa sih saya ini udah melakukan menjalankan ilmu
DKR ini udah seminggu ini kok saya masih tetap gini-gini aja ya gitu. Nah, mungkin dari sini bisa dijelaskan, barangkali di sini ada kakak-kakak juga yang sudah mempraktekkan 1-2 hari ingin keajaiban terjadi. Nah, mungkin ini bisa dibahas sedikit Kak Eli. Jadi ilmu DKR ini Kak ya, ilmu yang benar-benar harus dipahami gitu ya, dan memang harus dipraktekkan, wajib dipraktekkan. Kalau kita belum paham, terus kita mempraktekkan, maka hasilnya tidak ada. Jadi benar-benar pahami dulu ilmunya, kemudian lakukan konsultasi dengan konsultan pendamping kakak. Apa-apa yang sudah kakak lakukan, apa-apa yang belum mungkin. Jadi dari situlah kami akan membimbing, membantu mengarahkan kakak-kakak untuk benar-benar maksimal mendapatkan ilmu DKR ini, benar-benar paham dengan ilmu DKR ini, karena apa? Ketika sudah paham betul, kakak yakin nanti mempraktekannya itu dengan keyakinan, dengan sungguh-sungguh, dan dibutuhkan yang namanya istiqomah. Ya, jadi ilmu DKR ini bukan ilmu yang sehari 2 hari dipraktekkan pasti ada hasilnya. Tergantung dari kondisi kakak saat ini. Kondisi kakak itu ibaratnya udah parah banget atau hanya sekedar baru parah gitu. Itu nanti mempengaruhi hasilnya. Kemudian ketika kakak belum paham, itu nanti benar-benar kakak itu mempraktekkan ya ala kadarnya, maka hasilnya juga ala kadarnya gitu. Maka penting sekali lakukan konsultasi, penting sekali lakukan tanya jawab dengan konsultan pendamping kakak. Itu. Kakak-kakak gini ya, yakinilah gitu. Saya yakin kakak-kakak punya banyak permasalahan. Yang masuk di sini tuh semuanya memang orang-orang bermasalah, Kak. Jadi bukan orang yang baik-baik saja masuk di DKR ini, tetapi benar-benar orang-orang yang penuh dengan permasalahan. Sama dengan saya dulu, ya. Tetapi dari ketika sudah mengikuti kajian ini, kita bisa berpikir bahwa satu, tolong jangan fokus pada masalah kakak, gitu ya. Tetapi fokuslah Kak untuk kakak memperbaiki diri kakak. Lakukan perubahan pada diri kakak. Karena sejatinya ilmu DKR itu bukan ilmu bim salah bim ya. Bukan yang ajaib dengan cara praktek sehari 2 hari langsung ada hasilnya. Tetapi di sini kakak itu ilmu bagaimana merubah diri. Apa sih yang perlu diubah untuk bisa mendapatkan keajaiban rezeki itu? Ubahlah dulu wadah rezekinya kakak. Bersihkan dulu wadah rezeki kakak. Ketika kakak ingin mendapatkan keajaiban rezeki itu. Ya, wadah rezeki kita itu ada di 3 hal, Kak. Ada di hati kita, pikiran kita, dan sikap kita. Ini yang perlu diubah dulu. Jadi DKR itu ilmu menata hati, menata pikiran, dan menata sikap. Di mana 3 hal ini itu adalah wadah rezekinya kakak. Gimana Allah mau datangkan keajaiban rezeki? Gimana Allah mau datangkan rezeki yang bertubi-tubi dalam kehidupan kakak? Selama wadah rezeki kakak saja masih kotor. Jadi rezeki itu Kak, sifatnya bersih, suci, mulia, halus, lembut. Maka jadikan diri kakak sebagai penerima rezeki, sebagai wadah rezeki, hatinya juga harus diubah. Dibersihkan dari segala macam penyakit hati. Itu akan menjadi sumbatan rezekinya kakak. Untuk bisa mengangkatnya, ya angkuh, iri, dengki, dongkol, marah, emosi, itu semuanya adalah penyakit-penyakit hati yang harus dibuang. Sampah emosi itu dibuang dengan cara terapi-terapi DKR itu. Jadi ada terapi ikhlas, terapi maaf, terapi syukur, itu adalah bagian dari kita membersihkan wadah rezeki kita, yaitu hati kita. Ya, agar sumbatan-sumbatan rezeki itu terangkat sehingga aliran rezeki itu mengalir dengan deras kembali. Itu ya. Kemudian gantilah dengan apa? Syukur, ikhlas, sabar. Jangan mengeluh, Kak. Allah ngasih ujian kakak saat ini bukan tidak ada maksud. Ya, Allah ngasih kakak ujian seperti ini, sebenarnya Allah itu mau mengangkat derajat kakak. Dan yakinkan dalam diri kakak bahwa ketika Allah memberikan ujian, Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Allah itu jauh lebih tahu diri kita daripada kita sendiri. Itu ya Kak ya. Maka dari itu benar-benar lakukan perubahan dengan ilmu DKR ini sampai kapan?
sampai kakak tidak mengeluh lagi, sampai kakak tidak merasa kebingungan lagi, karena kita punya Allah yang maha luar biasa, Allah yang maha segala-galanya. Itu ya Kak ya. Sampai ke situlah nanti titik di mana kakak akan yakin. Nanti dalam perubahan kakak, ketika kakak melakukan perubahan, menata hati, menata pikiran, mempositifkan pikiran, jangan punya prasangka negatif, jangan punya pikiran-pikiran yang negatif. Nanti saya begini, begitu. Itu nanti yang akan menjadikan kakak terjadi dalam kehidupan kakak. Maka ganti dengan yang positif. Ya, berbisik terus sama Allah, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia, perbaiki hubungan dengan alam semesta. Pokoknya lakukan perubahan. Dalam perubahan kakak nanti ada pertolongan Allah, ada keajaiban yang Allah datangkan untuk kakak. Kapan itu? Jangan dipertanyakan. Karena yang namanya keajaiban itu di luar logika kita. Kita nggak bisa memastikan kapan datangnya keajaiban itu. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar, istiqomah, terus-menerus mempraktekkan ilmunya. Apa yang dipraktekkan? Sudahkah kakak sholat tobat? Karena penyumbat rezeki terbesar kita itu, Kak, itu adalah dosa-dosa kita. Ya, dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, dosa kepada siapapun, ya. Itu lakukan sholat tobat dulu. Benar-benar lakukan sholat tobat, bahwa kakak bertobat dari segala macam. Memang mungkin selama ini keluar dari ajaran Allah, keluar dari perintah-perintah Allah, malah melakukan larangan-larangan Allah. Tolong bertobat dulu. Kalau kakak ingin diselesaikan masalah kakak, tobat dulu. Minta maaf sama Allah. Ya, perbanyak istighfar, perbanyak selawat. Ganti mengeluhnya kita dengan perbanyak istighfar dan selawat. Itu akan menjadikan diri kita akan tenang dulu, bahagia dulu. Dengan hati tenang, pikiran positif, bahagia, itu akan menjadi penarik rezeki. Rezeki akan senang mengejar orang-orang yang hatinya sudah seperti rezeki tadi. Gitu. Kemudian kakak-kakak di sini juga lakukan perbaikan hubungan dengan manusia, terutama dengan siapa? Minta maaf ya untuk dosa-dosa kita kepada orang tua kita, mungkin ibu kita, ya, pasangan kita, anak kita, semuanya mintain maaf. Nolkan diri kakak. Benar-benar ubah. Kalau kakak ingin mendapatkan perubahan seperti kami, lakukan apa yang sudah kami lakukan. Kakak jangan percaya apa yang sudah kami dapatkan ketika kakak sendiri belum membuktikan, belum melakukan. Karena ilmu DKR itu bukan ilmu belajar saja, habis itu dapat keajaiban. Tapi benar-benar harus dipraktekkan. Ketika kakak sudah mempraktekkan, kakak nanti pasti akan tahu hasilnya. Itu ilmu DKR-nya ya Kak Inga ya. Jadi jangan dikira hanya belajar, dipraktekkan sehari 2 hari, terus habis itu kita dapat keajaiban. Nah, tergantung parah tidaknya. Ya, kondisi kakak saat ini sudah seperti apa, maka cek wadah rezeki kakak. Benar-benar masih kotor, atau memang sudah terbersih. Itu. Apalagi sudah kotor, kecil lagi. Gimana mau menampung rezeki Allah yang luar biasa dahsyat ketika wadahnya aja juga masih kecil. Maka harus diperbesar wadah itu. Dengan apa? Dengan banyak belajar, dengan berkumpul dengan orang-orang sukses, berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa positif, ya. Karena apa? Kata guru kita, siapa temanmu itu menentukan rezekimu, siapa temanmu menentukan kesuksesanmu, dan siapa temanmu itu menentukan kita nanti mau berubah seperti apa. Itu sangat-sangat ditentukan oleh siapa temanmu. Itu pun yang saya lakukan. Saya tidak lagi hanya berkumpul dengan sesama guru, di mana teman-teman saya itu hanya bergajikan di bawah 5 juta semua. Tapi ketika saya hijrah di komunitas ini dengan saya punya guru gitu ya, yang sudah terbukti bisa lunas amanah miliaran, yang sudah terbukti bisa puluhan kali bisa hadir ke tanah suci, yang sudah terbukti bisa memberkahi banyak orang gitu ya. Akhirnya dengan gaji beliau yang sudah miliaran plafonnya, saya pun ketarik di komunitas ini. Ya, rezeki saya juga mengalami perubahan yang sangat luar biasa, sehingga satu persatu impian saya, satu persatu apa yang menjadi impian saya itu semuanya terkabulkan di sini. Dan yakinilah Kak, kakak-kakak semuanya yang dihadirkan Allah di sini, ada 125 ini, itu kakak-kakak adalah pilihan Allah. Karena apa? Dari sekian ribu ya peserta DKR yang hadir di setiap minggunya, tidak semuanya Kak dititipkan rasa
yakin dititipkan hidayah itu untuk kita. Ya, kakak-kakak yang sudah mulai ada rasa nyaman, sudah mulai ada rasa tenang, sudah mulai ada keyakinan bahwa di sini adalah komunitas yang terbaik, ada peluang usaha yang terbaik, ada guru yang terbaik yang sudah Allah kirimkan ke kita. Berarti itu tandanya kakak-kakak sudah bisa sebentar lagi juga akan mengalami apa yang keajaiban yang kami alami. Itu ya. Karena kalau sudah sama frekuensinya, sudah sama pemahamannya, sudah sama ilmunya, maka tidak lama kemudian akan sama rezekinya. Itu ya Kak Inga ya. Jadi di sini Amin. silakan tinggal kakak mau merubah kehidupan kakak atau tetap seperti ini saja. Itu. Kak Inga. Baik, luar biasa ya penjelasan dari Kak Eli. Mungkin ini di kolom komentar sudah ada yang bertanya, Pertanyaan Kak ya, Kak Eli, Inga. Ya. bagaimana sih untuk bergabung di Armina Daily? Itu untuk pertanyaan yang pertama dulu, Kak Eli. Mungkin bisa langsung direspon. Oke. Mungkin Kak Inga juga bisa share mungkin ya nanti kalau misalnya ada ini apa namanya pilihan-pilihan paketnya silakan. Jadi gampang sekali Kak ya semuanya tergantung niat dulu. Jadi kita di sini eh, kakak-kakak ketika memang ingin bergabung, ingin mendapatkan banyak keajaiban, keberkahan seperti kami gitu ya, silakan. Kakak itu ambil formulir pendaftarannya. Ditata dulu niatnya. Kakak gabung di sini mau apa? Niatkan, dengan niat itu akan membesarkan takaran rezeki kita, Kak. Akan meluaskan wadah rezeki kita. Saya dulu niatkan di sini, saya bergabung di sini satu. Saya ingin memenuhi panggilannya Allah dulu. Niat itu penting, Kak. Karena apapun yang kita lakukan, semuanya tergantung niat kita. Kalau kita masuk ke sini, bergabung ke sini hanya sekedar uang, maka itu lama akan kita dapatkan. Ya, tetapi kita ketika kita masuk di sini, kita ingin melakukan perbaikan diri secara berjamaah, ya, memperbaiki wadah rezeki kita, memperbaiki HPS kita secara berjamaah, kemudian kita niatkan kita bergabung di sini memenuhi panggilan Allah. Dahulukan Allah, Kak. Jangan fokus pada masalah kakak, fokus pada apa yang Allah perintahkan. Ya, dahulukan panggilan Allah, maka nanti dahulukan perintah Allah, maka nanti masalah kakak itu akan diselesaikan sama Allah. Jadi benar kata guru kita, jangan fokus pada masalah. Fokuslah pada solusi dulu. Yaitu kakak itu harus melakukan apa yang sudah pernah kami lakukan. Insya Allah nanti akan sama hasilnya. Ya. Kemudian niatkan untuk Allah ya, niatkan kakak di sini untuk bisa mengangkat perekonomian keluarga. Kakak ingin mengumrohkan orang tua mungkin. Kakak ingin memuliakan orang tua. Jadi punya niat dulu. Jangan niatnya gabung ke sini itu untuk uang dulu. Uang itu bukan tujuan, Kak. Uang itu hanya alat untuk mencapai tujuan. Kalau tujuan kita sudah jelas, maka uang itu akan ngikut. Nah, kalau kita belum punya tujuan yang jelas, maka uang ini untuk apa Allah kirim? Gitu. Maka punyalah tujuan dulu, nanti uang itu akan Allah kirim untuk kita. Itu ya, rezeki itu tidak harus berupa uang, sekali lagi banyak macamnya nanti. Ya, biarkan Allah menyelesaikan dengan caranya Allah, menyelesaikan masalah kita dengan cara yang ajaib. Jadi lakukan daftar. Ketika sudah yakin ya, kata guru kita kalau nggak yakin nggak usah daftar. Karena itu nanti akan mempengaruhi apapun yang akan kakak lakukan di sini. Ya, ambil formulir pendaftarannya. Ya, kemudian silakan kakak isi persyaratannya, ada fotokopi, foto KTP, foto kakak, foto buku rekening, kemudian kakak isi. Nah, ketika kakak isi, itu kakak niati dulu. Bismillah ya Allah, saya niatkan, saya bergabung untuk saya menjadi lebih baik lagi. Untuk saya bisa berubah di komunitas ini sehingga engkau ridho. Semoga jalan ini adalah jalan yang engkau ridhoi, sehingga ketika engkau udah ridho ya Allah, engkau pasti selesaikan masalah saya. Engkau pasti kabulkan doa-doa saya. Jadi minta Allah ridho dulu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi titik baliknya kehidupan kakak. Allah angkat perekonomian kakak. Allah mampukan kakak bisa hadir ke Baitullah. Allah mampukan kakak bisa berproses seperti kami menikmati di komunitas ini. Tentunya dengan bimbingan, Kak. Di sini tuh pentingnya bimbingan, punya guru itu penting. Ya, nanti kakak akan dibersamai. Kemudian langkah yang kedua adalah apa Kak Inga? Setelah kita daftar, kita pilih
paketnya ya Pilih Kak. paket bisnisnya. Ya, ini mungkin akan ingat tampilkan Kak Eli mengenai pilihan paket biar kakak-kakak di sini juga bisa melihat gitu pilihan paket bisnisnya. Ya, ada beberapa pilihan paket bisnis. Ini sebenarnya kalau dari perusahaan ya Kak, ya memang pilihan regulernya itu seperti ini. Ada paket jutawan, miliarder, kemudian triliuner. Ini memang paket yang reguler, ibaratnya benar-benar dari perusahaan. Gitu ya. Bisa Nah, terlihat jelas kah Kak Eli? bisa jelas, oke. Nah, jadi ada paket jutawan, ini paket yang paling eh, minim ya, paling murah katakanlah. Kemudian ada paket miliarder, ada paket triliuner. Apa yang membedakan? Hanya jumlah produknya dan itu aja sih, nggak ada. Nah, usahanya sama sebenarnya, tapi nanti pengaruh pada potensi rezeki juga. Gitu. Kemudian dari sini ada paket yang spesial ya Kak Inga ya. Iya Kenapa betul. dikatakan paket spesial? Karena di paket spesial ini kita seperti yang Kak Saniah ambil tadi, yaitu ambil paket yang spesial. Yang spesial ini sebenarnya tidak boleh dengan harga segini, tapi ini sudah mendapatkan subsidi dari guru besar kita, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, harusnya 8 juta, 9 juta. Tapi di sini cukup dengan 5.999. Kakak tidak, kalau yang tadi, yang paket reguler, kakak hanya mendapatkan hak usaha dari Armina Daily. Daily saja. Nah, kalau ini nanti kakak mendapatkan dua hak usaha tadi, ya Armina Daily, ya Armina Reka. Jadi kakak menjadi mitranya biro terbesar, ya kakak bisa mensiarkan Baitullah. Di situ juga banyak sekali potensi rezekinya, ya. Di sini di Armina Daily juga banyak potensi rezekinya, hingga miliaran loh kak. Makanya ketika kakak nanti fokus menjalankan usaha ini, insya Allah amanah-amanah kakak yang ratusan, yang puluhan juta, dengan benar-benar ikhtiar itu nanti bisa terlunasi amanahnya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah. Karena sekali lagi, kakak-kakak itu tidak pernah loh meminta Allah pertemukan dengan ilmu DKR. Ada kakak-kakak yang saat ini berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan ilmu DKR, pertemukan saya dengan Pak Harun. Saya rasa tidak ada yang berdoa seperti itu. Pertemukan saya dengan Armina Daily, malah nggak tahu apa itu Armina Daily. Tetapi yakinilah Kak, di sini yang menghadirkan adalah Allah. Allah yang mengirim semuanya dalam kehidupan kakak. Kalau kita mau merunut gitu ya, meruntut jalannya, kenapa Allah pertemukan ini? Yakinilah inilah cara Allah yang akan menyelesaikan masalah kakak saat ini. Yakinilah ini adalah jalan dari Allah yang akan mengabulkan doa-doa kakak selama ini. Allah itu dalam mengabulkan doa seorang hambanya itu butuh perantara ya kak ya. Nah, DKR ini, komunitas ini, peluang usaha syariah ini, guru kita, itu semuanya adalah wasilah. Armina Daily juga wasilah. Wasilah itu apa sih? Jalan. Jalan yang dibukakan untuk Allah. Mudah-mudahan ketika kita memasuki jalan ini dan mengikuti alur yang memang datangnya dari Allah, gitu ya. Kalau segala sesuatu itu datangnya dari Allah, yakinilah itu yang terbaik. Allah itu sudah mengirimkan sebuah jalan, tinggal kakak mau masuk, kakak mau mengikuti jalan itu, atau kakak tidak mau, kakak diam di depan saja. Sehingga tidak akan ada perubahan dalam diri kakak. Gimana Allah mau jawab ketika kakak sudah berdoa, Allah mau jawab, tapi jawaban itu kakak tolak. Gitu. Gimana Allah mau menyelesaikan? Gimana cara Allah mau menjawab? Apa yang solusi Allah hadirkan, kakak tolak. Ya kata Allah, terserah kamu, kan gitu. Tapi kalau ketika jalannya Allah bukakan itu kakak terima seperti saya, seperti Abah Harun dan teman-teman alumni yang lain, itu karena apa? Mereka bisa merespon. Mereka bisa merasakan. Kalau ini datangnya dari Allah, dan yakinilah Kak, di dunia ini tidak ada satupun kejadian yang bersifat kebetulan. Itu tidak ada. Jadi semuanya sudah atas izinnya Allah, atas skenario Allah, atas kehendak Allah. Kalau sudah semuanya atas izinnya Allah, itu pasti yang terbaik untuk kita. Jadi bersyukurlah kakak-kakak yang sudah diberikan jalan ini, sebagaimana jalan ini sudah dilewati oleh guru besar kita. Ya, saya juga sudah melewati jalan ini. Ternyata apa? Hasilnya nggak jauh beda.
saya juga Allah mampukan. Kalau guru kita sudah dari 2012 mengenal ilmu DKR ini, saya baru 2017 mengenal ilmu DKR ini, Masya Allah, keberkahan yang saya dapatkan, ya seperti di video profil tadi, itu semuanya tidak bisa saya logika pakai matematika manusia. Karena balik lagi kita ini berada di komunitas keajaiban rezeki. Yang namanya ajaib tidak bisa pakai logika, tidak bisa dianalisa, dan tidak bisa pakai nalar. Ya, maka kalau penuh keajaiban, hidup kakak penuh keajaiban, hijrahlah di komunitas orang-orang yang kehidupannya penuh keajaiban. Nanti kakak akan diberikan ilmu-ilmunya, ditularkan ilmu-ilmunya, silakan kakak praktekkan. Maka nanti hasilnya juga akan sama ketika jalan yang kita lalui juga sama. Itu ya Kak Inga ya. Jadi mudah banget. Nanti kakak kami Baik. keluarkan dari grup DKR, dari grup alumni, kita masukkan ke grup bimbingan guru kita. Grup yang sesungguhnya. Kalau di grup DKR itu baru kakak Ya, mendapatkan ilmu pengantarnya saja ya Kak Inga. Tapi nanti ilmu yang betul. sesungguhnya, bagaimana lunas amanah dengan sedekah, bagaimana bisa ke tanah suci dengan secepatnya, bagaimana mewujudkan impian-impian kita dengan cara cepat, semua ada ilmunya, ada kelasnya, yaitu kelas lanjutan bagi yang benar-benar sudah bergabung, sudah mendaftar ya. Jadi kakak-kakak yang saat ini kesempatan terakhir ya Kak ya. Nanti malam atau mungkin setelah ini nanti Zoom ini grup itu sudah akan kami bubarkan. Jadi kakak-kakak sudah selesai ilmunya ya. Ilmu DKR-nya sudah kami berikan. Jika silakan bagi kakak yang memang ingin lanjut ya kakak masuklah melalui melalui Armina Daily tadi dengan kakak ambil formulir, ambil paketnya, maka kakak sudah siap sekolah, siap mendapatkan keajaiban demi keajaiban, ilmu-ilmu dari guru kita secara langsung dengan bimbingan tentunya setiap hari. Dan ini ilmunya sudah berbeda dengan ilmu di DKR. Itu ya Kak Inga ya. Ya, betul sekali Kak Eli. Terima kasih, Masya Allah. Ada pertanyaan lagi Semoga ya? yang tadi terjawab ya Kak untuk pertanyaannya. Kemudian ini akan berikutnya saya bacakan di kolom komentar dulu Kak Eli. Ya. Dari Kak Marjuni. Atau langsung saya panggilkan saja, ini saya bacakan sedikit Kak Eli. Ya. Assalamualaikum Kak, mau tanya, untuk membuka sumbatan rezeki, kita harus membahagiakan orang lain. Sementara saya punya amanah sama beberapa orang. Niat untuk melunasi amanah itu ada. Sementara belum ada dana untuk melunasinya. Berarti saya masih menzolimi orang ya Kak. Solusinya bagaimana? Gitu. Itu yang ditanyakan Kak Eli. Jadi gini Kak, ya membantu orang itu, membahagiakan orang itu tidak harus dengan materi. Sekali lagi, tidak harus dengan itu. Memuliakan orang tua, memuliakan, membahagiakan. Sekali lagi, memang rezeki kita itu Kak dititipkan Allah ketika kita itu memuliakan, membahagiakan orang lain, bukan menyakiti orang lain. Ya, maka ketika kakak sudah benar-benar menjadi alumni DKR, saya rasa pasti secara sikap kakak pasti berubah. Kalau kakak paham ilmunya, ya pasti kakak akan benar-benar hati-hati dengan hati kita, hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan sikap kita. Ya, karena semua itu akan menjadi penghambat atau penyumbat rezeki kakak sendiri. Bukan orang lain yang kita rugikan, tapi kitalah yang akan mendapatkan kerugian itu. Ya, itu intinya di DKR. Nah, ketika kakak punya amanah, selama kakak masih punya niat untuk membayar amanah, ya, kakak tidak ingkar terhadap amanah kakak. Tadi intinya apakah saya bisa membagikan orang pada saya punya amanah gitu ya Kak Inga ya? Iya, Tidak betul. masalah. Justru kalau dari guru kita, ketika kakak punya amanah, perbanyak kakak menolong orang lain. Perbanyak doakan orang lain. Karena sejatinya apa Kak? Semua yang kita doakan untuk orang lain, semua yang kita berikan untuk orang lain, raga, pikiran, apapun ya, kakak bisa lakukan itu, ya, insya Allah semuanya balikannya ke kita. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, Allah yang memudahkan urusan kita. Ketika kita mendoakan orang lain lunas amanah, maka Allah yang akan melunaskan amanah kita. Maka jangan pelit doa, ya, doakan sebanyak-banyak orang. Ketika bertemu dengan orang, ketika keluar dari rumah, ya, perbanyak doa itu.
Karena apa? Ketika kita mendoakan orang lain, malaikat yang mendoakan kita. Itu luar biasanya kalau kita paham dengan makna sebuah doa. Gitu. Jadi benar-benar boleh kita ibaratnya jangan terlalu gini ya, artinya menjadi suatu beban sehingga kita itu pada akhirnya nggak mau keluar dari masalah kita. Kita fokusnya pada masalah aja, fokusnya pada amanah aja, sehingga kita nggak mampu melakukan yang lain gitu. Padahal dengan cara-cara yang lain tadi, dengan kita membantu orang lain, memuliakan orang lain, kita mendoakan orang lain, itulah cara Allah yang nanti menyelesaikan masalah kita. Kita fokus pada memberi. Ketika kita ingin menerima, ya, maka kita fokuslah untuk memberi dulu. Ya, itu dengan sedekah, dengan ini, dengan apa, terserah itu apa yang bisa kakak lakukan. Ya, maka intinya jangan fokus masalah, tapi fokuslah pada solusi, fokuslah menolong orang lain. Maka disinilah komunitas ini memberi wadah. Ya, kalau saya fokus pada amanah saya, nggak mungkin lunas dengan cepat. Karena apa? Di hadapan Allah itu manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Di komunitas ini kami diberi wadah untuk bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Ya, sehingga kami sedekah ilmu DKR, kami sedekah tenaga, kami sedekah waktu, kami sedekah banyak hal di sini. Sehingga kami mengurangi fokus kita pada masalah. Ternyata ketika kita mengulangi itu menjadi ringan, menjadi enteng, dan tidak tahu ternyata dalam perjalanan sambil kita melakukan perubahan di komunitas ini yang memperbaiki wadah rezeki kita tadi, ternyata satu persatu itu Allah sudah persiapkan penyelesaiannya kok. Mungkin kakak-kakak yang saat ini belum selesai masalah itu kan kakak terlalu fokus pada masalah kakak. Tapi kakak tidak mau fokus pada bagaimana cara-cara yang lain sehingga Allah itu ridho memberikan kita itu jalan untuk Allah selesaikan masalah kita. Jadi jangan sekedar kalau punya amanah fokusnya solusinya ya pada amanah ini. Tapi fokuslah untuk menolong orang lain, fokuslah untuk sedekah gitu loh. Ya, karena sedekah itu menolong kita. Sekali lagi sedekah itu bukan bermaksud berarti uang saja ya Kak Inga ya. Sedekah itu banyak wujudnya. Sedekah bisa ilmu, bisa tenaga, bisa waktu, bisa apapun yang bisa kakak berikan untuk orang lain intinya. Ya, ketika sudah banyak orang yang kita bahagiakan, sudah banyak orang kita tolong, itu tabungan langit kita loh Kak. Itu nanti cair. Allah yang akan selesaikan masalah kita dengan caranya Allah. Apakah Allah nggak mampu menyelesaikan dengan keajaiban? Mampu-mampu saja. Tapi buatlah Allah ridho dulu. Buatlah Allah senang dengan kita. Karena kita melakukan banyak kebaikan untuk orang lain. Buatlah Allah ridho melihat kita bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Jadi fokuslah untuk memberi. Maka Allah yang akan memberi kita. Kita memberi ke orang lain, maka Allah memberi kita. Kita menolong orang lain, maka Allah menolong kita. Kita bantu orang lain, maka Allah membantu kita. Kuncinya seperti itu, biar tidak kita fokus sama masalah kita. Nanti makin pusing, makin masalahnya nggak makin selesai, makin berat adanya. Itu ya Kak Inge ya. Ya, baik. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan dipahami ya. Kak Marjuni, mungkin ini juga sedikit sudah menjawab pertanyaan yang sebelumnya ya, mengenai bagaimana sih cara untuk sedekah subuh, apakah haruskah dengan uang ataukah dengan yang lain? Nah, tadi sudah terjawab ya sepintas oleh Kak Eli. Kemudian ini ya, dari sudah terjawab ya. Iya, betul sekali. Baik, ini dari Kak Budi. Assalamualaikum Kak, seumpama tidak membeli produk, apa bisa ikut DKR? Nah, karena produk paket yang kita beli belum tentu kita butuhkan. Mohon solusinya. Nah, mungkin di sini ada Kak Budi langsung yang tadi juga sempat raise hand. Ataukah mau bersuara Kak Budi? Coba saya panggil ya Kak Budi. Siapa tahu bisa dibunyikan mic-nya. Jadi Assalamualaikum semuanya Kak Budi. tergantung Kak. Oke, sudah. Silakan Kak Budi. Oh iya. Yang saya tanyakan seperti itu kita. Sebelumnya bisa diperkenalkan siapa konsultannya ya, gitu. Betul. Ya. Nama dan konsultannya ya. Lina. Kurang jelas Kak, suaranya putus-putus. Konsultan saya Kak Lina. Oh, Kak Lina. Lina. Kak Lina. Ya. Yang saya tanyakan
Tadi seperti itu tadi. Apakah dengan seumpama kita tidak membeli produk Kayaknya ini sinyalnya ya, Kak. Baik, iya betul sekali. Tapi sedikit sudah kami Ya, tangkap seperti yang ya Kak dipertanyakan Budi. mungkin, Kak. Ya, itu apakah masih ikut DKR? ya baik. Baik Kak Eli, Yang mungkin bisa pertama. langsung direspon. Oh, itu yang pertama. Berarti ada yang kedua ya. Yang kedua apa nih Ya. Kak Budi? Seumpama tidak membeli produk apa masih Oh, baik. Gimana Kak, ini bisa diulang? paket Karena yang kita Oh iya, baik Kak Budi. Mungkin kami sedikit sudah menangkap apa pertanyaan dari karena Kak Budi ya. untuk kita Iya. Baik. Baik, mungkin karena terkendala sinyal ya Kak Eli, jadi mungkin bisa langsung saya sampaikan saja mengenai pertanyaan dari Kak Budi. Apakah saya tanpa harus membeli produknya, apakah bisa saya ikut DKR gitu ya? Ini mungkin dalam arti bukan ikut DKR, apakah saya bisa bergabung di komunitas Miliarder Berkah tanpa harus membeli produk gitu? Karena saya sendiri belum tentu membutuhkan produk itu gitu. Jadi apakah bisa saya tanpa membeli produknya, saya bisa bergabung di komunitas Miliarder Berkah. Mungkin pertanyaan dari Kak Budi kurang lebihnya seperti itu, Kak Eli. Oke, ini ya sebenarnya hanya masalah mindset ya Kak Inga ya. Saya coba bantu jawab. Karena begini Kak, kami di sini ini bukan sekedar orang yang main-main gitu ya. Di komunitas ini tuh benar-benar orang-orang yang kami pilih adalah orang-orang yang mau komitmen, orang-orang yang mau sungguh-sungguh gitu ya. Di sini kalau hanya sekedar gabung untuk apa gitu ya, atau hanya mendapatkan ilmunya saja, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi semuanya pintu masuknya harus dari pemilihan paket. Ibaratnya daftar. Karena kalau kami memasukkan sembarang orang ke sini, nanti asal-asalan gitu loh. Ibaratnya kita itu mau sekolah, tapi kita nggak daftar. Bisa nggak Kak Inga masuk sekolah ini? Nggak bisa, karena di DKR hanya kulitnya saja ya, Kak Eli ya. Ya, Mas- ya. Jadi kakak-kakak kalau di DKR itu kakak hanya mendapatkan pengantar ilmu DKR saja. Tapi kalau itu pun mau dipraktekkan tuh sebenarnya sudah luar biasa hasilnya. Apalagi ketika kakak sudah masuk di kelas yang sesungguhnya. Nah, pintu masuknya ini harus melakukan pendaftaran biar membedakan mana yang serius, mana yang main-main. Wong kadang-kadang sudah daftar aja masih banyak yang nggak serius ya Kak Inga ya. Apalagi tidak ada pendaftaran ini gitu loh. Ya Iya. nantinya pada akhirnya seperti itu. Kalau masalah butuh tidaknya produk, saya rasa semuanya butuh. Ini tinggal hanya mindsetnya saja sih. Ya, karena apa? Di kita ini semuanya produk kesehatan, produk kecantikan itu semuanya dibutuhkan. Kakak coba, kakak nggak butuh, kasihkan sama anak, sama istri, ibu, orang tua, itu semuanya saya rasa butuh loh tubuh kita. Ingat, ya di sini kita sudah diberikan pemahaman gitu ya Kak. Sedekah terbaik itu untuk siapa? Diri kita sendiri. Sedekah terbaik itu untuk diri kita sendiri. Apa? Berikan produk yang terbaik untuk diri kita sendiri. Maka tubuh kita ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin kita ini terlalu banyak mendolimi diri kita. Tidak memberikan yang terbaik. Dikira butuh tubuh kita itu nggak butuh, kita nggak butuh kesehatan untuk masa tua kita gitu loh. Jadi pemikirannya itu mungkin terlalu sempit. Kalau saya melihat itu saya nggak butuh produknya. Padahal sebenarnya tidak disadari, sadar atau tidak sadar kakak butuh produk itu. Ya, untuk apa? Untuk investasi kesehatan kakak. Lebih baik mencegah daripada mengobati sebenarnya. Itu kalau dari sisi kita. Dan sedekah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Allah itu sudah ngasih kita banyak nikmat dari tubuh kita. Apakah kita tidak ingin menjaga kesehatan kita? Dan semuanya itu di sini produknya itu herbal. Itu luar biasanya. Ya kan? Kemudian ini juga bisa kita niatkan sedekah ketika kakak dapat produknya. Ya, kakak ini ya berjualan aja kalau memang kakak nggak membutuhkan, ya kan? Di sini kan bisa dengan berbagai macam pilihan sebenarnya. Tidak untuk diri kita sendiri, tapi bisa untuk kita berikan atau memuliakan orang lain. Saya di sini bersyukur bisa memuliakan ibu saya dengan produk-produk Armina Daily, ya. Akhirnya kesehatan beliau senantiasa terjaga, pasangan saya, anak-anak saya bersyukur.
Karena balik lagi semuanya itu datangnya dari Allah. Berarti ini adalah yang terbaik untuk saya. Ya, untuk produk ini. Kemudian kakak kalau misalnya ini mau dijual juga nggak apa-apa, toh juga balik modal. Ya, semuanya juga ada ilmunya bagaimana penjualan lewat online dan sebagainya. Nah, sebenarnya nggak ada kendala ya, Kak Inga ya. Jadi sekali lagi kakak tidak akan bisa masuk ke kelas lanjutan, ke bimbingan dari guru besar besar kita selama kakak tidak melakukan pendaftaran. Ya, yang gratis hanya di ilmu DKR ini yang kakak ikuti di kelas ini. Dan itu pun waktunya hanya terbatas. Setelah 1 minggu kami akan bubarkan, kakak sudah silakan praktekkan. Jadi pilihannya ada 2. Kakak mau berubah seperti kami atau kakak tetap seperti ini. Itu pilihannya. Kalau ingin berubah, yaitu tadi silakan melakukan pendaftaran. Silakan pilih paketnya, kami bimbing, kami arahkan. Mudah-mudahan nanti wasilah ini benar-benar jalan yang Allah ambil, kakak ambil ini, yang Allah kirim jalan ini, ya. Apapun permasalahan kakak selesai. Lunas amanah dengan cara Allah, bisa ke tanah suci dengan cara Allah, karena semuanya datangnya dari Allah. Maka tinggal kita mau pilih jalan itu atau kita diam saja di luar jalan itu. Itu aja ya Kak Inga ya. Jadi kita nggak ada yang dirugikan di sini. Saya juga kita nggak dirugi. Siapa yang mau? Kita tidak memaksa siapapun karena hidup itu pilihan, hidup itu tanggung jawab kita masing-masing. Mau dibawa kemana hidup kita? Mau diubah atau dibiarkan begini-begini saja? Itu semuanya pilihan kakak semuanya. Itu ya Kak Inga ya. Baik. Baik Kak Eli, luar biasa ya. Mungkin juga akan menambahkan sedikit bahwa di sini hak usahanya itu boleh sebagai pemakai saja bisa, boleh sebagai reseller atau jualan juga bisa. Bahkan kalau mungkin kakak-kakak yang di sini nggak bisa berjualan atau mungkin nggak bakat berjualan, tidak harus ambil yang namanya reseller ya, tapi ambil saja yang pebisnis. Pak Harun pun juga sama. Kak Eli juga sama, mendapatkan keajaiban yang luar biasa, mendapatkan keajaiban yang bertubi-tubi, rezeki yang banyak pun karena wasilah juga ambil yang pebisnis. Baik, mudah-mudahan pertanyaan tadi sudah terjawab. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak Eli. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Kakak, mau tanya, apakah paket itu harus beli sekarang, Kak? Untuk niat ada, tapi untuk saat ini belum bisa membeli paketnya. Apakah suatu saat bisa menyusul untuk daftar paket, Kak? Nah, itu pertanyaan dari Dibuka peserta. aja, mungkin Kak Eli, Samsung mungkin bisa tadi langsung itu direspon. bisa dibuka. Oke, baik. Samsung. Kak Samsung saya panggil ya. Saya bunyikan mic-nya, silakan diklik ya, Kak. Bisa perkenalkan nama, dari kota mana, kemudian konsultan pendampingnya ya, dipersilahkan. Silakan Kak Samsung. Ternyata Bu Samsung ini ya, Bu Samsung. Silakan Kak. Samsung, Iya, silakan Kak. Assalamualaikum Kak, ini saya Tri Rahayu dari Kota Klaten, pendampingnya Kak Ngatmi. Kak Ngatmi, ya. Mau tanya nih Kak, untuk yang tadi itu, untuk apa paket itu, misalkan suatu saat kita menyusul itu masih bisa nggak itu Kak? Kakak mau daftar dulu, terus paketnya menyusul gitu. Kan kalau daftar itu kan apa namanya? Kalau setahu saya kalau daftar biasanya kan langsung membayar uangnya. Ya. Tapi kan kalau untuk saat ini kan mungkin saya belum bisa. Tapi saya ada niat untuk mendaftar. Nah, makanya tadi saya tanyakan, semisalkan apa namanya suatu saat gitu, saya insya Allah ada rezeki gitu, maksudnya saya ingin mendaftar sekaligus, itu bisa nggak itu Kak? Ya, itu bisa-bisa aja sih Kak. Ya, jadi tergantung kitanya mau mendapatkan lebih cepat perubahannya atau perubahan itu kita tunda-tunda. Jadi begini Kak, saya pun dulu sama, kondisi saya tuh mungkin sama dengan kakak-kakak saat ini. Pak Harun pun juga bahkan terlilit miliaran. Tapi apa yang beliau lakukan? Coba ditiru aja caranya. Itu pun saya tiru cara yang diajarkan oleh guru kita. Kita di sini ini niat berubah karena Allah.
Jangan karena yang lain. Kalau tujuan kita Allah, maka dipermudah sama Allah. Ya, itu perlu kakak pahami dulu. Niatkan karena Allah dulu. Ya Allah, saya ingin mengikuti ini, saya ingin masuk komunitas ini, saya ingin memperbaiki diri saya ingin memenuhi panggilanmu. Jadi semuanya niatkan karena Allah dulu. Karena gini Kak, semua masalah kita, ya, itu adalah bagian mungkin dari ketidakmampuan kita mensyukuri nikmat Allah sehingga datanglah masalah demi masalah. Ibaratnya kita mendapatkan azab dari Allah gitu ya. Dengan datangnya masalah demi masalah. Sekali lagi yang bisa menyelesaikan masalah kita itu adalah Allah. Itu kuncinya. Maka ketika kakak niatkan ini untuk mendapatkan pertolongannya Allah, saya gabung di sini, saya ingin berubah. Allah kan sudah ngirim. Kakak udah berdoa kan selama ini dalam kondisi kakak yang mungkin permasalahannya banyak. Ya Allah, saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini. Nah, ketika Allah udah jawab lewat Armina Daily ini, ya, lewat komunitas ini, Allah itu sudah bukakan jalan. Ini loh solusinya. Allah sudah memberikan apa namanya, yaitu tadi solusi gitu ya. Nah, kakak mau menerima apa kakak tolak? Memang kita diuji Kak di sini. Ketika kita ingin mau diselesaikan sama Allah, ya masalah kita ingin diangkat derajat sama Allah, nggak mungkin kita nggak diuji. Salah satunya kakak diuji dari segi keuangan. Abah harus coba dilihat permasalahannya. Punya miliaran, tapi beliaunya mau mengusahakan pinjem bahkan sampai seperti itu. Bukan kami mengajari kakak untuk pinjem. Tapi ini masalah kita keyakinan. Masalah kita ini sebenarnya yang dibutuhkan di usaha ini, yang dibutuhkan di perubahan itu bukan masalah uangnya Kak, tapi masalah niatnya. Kalau kakak masih mempermasalahkan masalah uang, berarti niat kakak belum kuat. Gitu. Selagi niat itu udah kuat, pasti ada jalan. Entah Allah kirim jalan itu dengan cara pinjem, entah Allah kirim jalan itu dengan cara apa, minta sama Allah. Minta dimudahkan sama Allah. Jadi saya, Abah Harun pinjem. Waktu bergabung di sini juga pinjem. Saya juga pinjem waktu itu Kak, saya nggak punya. Tapi Allah melihat kesungguhan saya. Kak, Allah tuh melihat gini, mana? Kamu katanya mau sungguh-sungguh tak ubah. Tapi mana buktinya? Oh, kamu nggak melakukan apa-apa. Ya kamu berarti namanya main-main. Jadi Allah melihat itu kesungguhan kita, ikhtiarnya kita apa. Itulah yang nanti akan dilihat Allah dan memudahkan jalan kita. Diuji pasti Kak. Mungkin orang mau diselesaikan masalahnya, orang mau diubah kehidupannya, mau diangkat derajatnya, nggak diuji sama Allah, nggak ada. Ada yang diuji dari pasangannya yang nggak setuju, ada yang diuji dari orang tuanya yang melarangnya, ada yang diuji dari keuangannya. Banyak ujiannya orang masuk komunitas ini. Karena lagi mau ke komunitas baik itu perlu ujian. Nggak semua orang bisa masuk ke sini maksudnya kakak. Karena kalau sudah lemah dari faktor uang yang didahulukan, maka nggak akan masuk ke sini kok. Tapi ketika yang didahulukan ada keyakinan, ya keyakinan kita sama Allah, keyakinan kita sama guru kita, keyakinan bahwa di komunitas ini saya juga bisa selesai seperti mereka-mereka, itu modal yang pertama. Bukan uang sebenarnya. Uang itu hanya sekedar nanti itu pengikut. Ketika Kak niat kuat, kakak minta sama Allah, kakak terus berdoa sama Allah, nggak mungkin nggak Allah kirim rezeki itu. Ya, maka perjuangkan. Kakak di sini berjuang bukan karena untuk kalau misalnya katakanlah saya dulu utang misalnya, masuk ke sini saya berutang. Ini jujur saya katakan. Tapi saya niatkan hutang saya untuk Allah. Hutang saya untuk memuliakan keluarga saya, hutang saya untuk saya bisa memuliakan orang tua saya, hutang saya untuk bisa mengangkat derajat keluarga saya. Saya capek dengan kehidupan saya seperti ini. Ya. Ternyata apa? Allah melihat itu. Allah mungkin kasihan sama saya. Segera Allah kirim bisa saya melunasi hutang yang saya pinjami tadi itu. Ya, saya dulu kan untuk Allah. Saya ingin memenuhi panggilanmu ya Allah, saya ingin ke Baitullah ya Allah. Mudah-mudahan lewat komunitas ini kok mampukan saya ke Baitullah. Kenapa sih guru kita tuh ngajak ke Baitullah? Kenapa? Kakak harus paham. Tujuannya apa? Pak Harun dengan hutang miliaran. Ya, dikejar-kejar debt collector, nggak punya rumah, tinggalnya di kontrakan. Beliau dahulukan Allah. Apa yang terjadi? Allah selesaikan masalah dunianya. Ingat Kak, di sini kita itu kenapa harus mendahulukan Allah? Allah sudah punya garansi untuk kita kalau kakak mau hadir ke Baitullah. Ya, mungkin ilmu ini nggak pernah kakak dapatkan. Sampai kakak sekolah S1, S2, sampai S-Teler mungkin gitu ya. Itu nggak kakak dapatkan loh ilmu ini. Hanya di komunitas ini memberikan ilmu ini. Yaitu apa janjinya Allah? Menjadi tamu Allah. Menjadi tamu Allah. Kakak coba dengarkan pakai hati. Ya. Menjadi tamu Allah. Menjadi tamu Rasulullah. Di Mekah, Madinah.
semua dosa kakak diampuni sama Allah. Kakak ingat tadi, penghambat rezeki kita selama ini. Kenapa hidup kita selama ini seperti ini? Karena kakak, banyaknya dosanya kakak. Kakak mau dihapus dosanya. Pergi ke Baitullah. Dihapus dosa kakak semuanya. Kalau udah dihapus dosanya, sudah gak ada penghambat rezeki itu, gak ada. Diangkat penghalang rezeki kita sama Allah. Yang kedua, semua doamu tak kabulkan, kata Allah. Waktu itu saya doanya apa? Saya minta dilunaskan amanah sama Allah. Kan Allah sudah janji, gak mungkin Allah ngingkari janji itu. Allahumma lunas amanah, gak usah pakai bahasa Arab, gak apa-apa. Allah maha tahu doa kita. Saya sampai berdoa, Allah mau punya banyak pajero, itu aja saya doa di Baitullah kok. Pulang-pulang dapat pajero tuh. Ya Allahumma lunas amanah, saya mampukan saya menggandeng ibu saya, orang tua saya hadir ke Baitullah. Saya bisa menggandeng orang tua saya ke Baitullah. Jadi semua yang saya doakan di sana tidak ada doa yang ditolak sama Allah. Makanya kalau kakak ingin cepat diselesaikan semua masalahnya, pergi saja ke Baitullah. Kalau nggak percaya, ya kakak jangan percaya ucapan saya ketika kakak belum membuktikan sendiri. Saya dulu nggak percaya, tapi ketika saya sudah membuktikan sendiri, saya benar-benar percaya apa yang dilakukan guru kita ternyata juga bisa saya lakukan dan hasilnya pun tidak jauh beda. Itu. Maka dahulukan Allah di sini niatnya. Niat memenuhi panggilan Allah. Kejar ilmunya, di sini ada ilmunya semua, Kak. Ya, semuanya diajarkan. Tinggal kita itu mau ngikuti ilmu guru kita apa enggak, mau diarahkan atau enggak, di situ aja sebenarnya. Enaknya di komunitas ini tuh guru kita bimbing, tidak dibiarkan kita itu. Makanya banyak alumni yang sudah berubah kehidupannya, sudah luar biasa mendapatkan keajaiban betul-betul karena punya guru yang membimbing gitu. Nah, kalau kakak berubah sendiri di luar sana, siapa yang bimbing kakak? Siapa yang mengarahkan kakak? Siapa yang ngasih ilmu pada kakak? Nggak ada. Tapi di komunitas ini, kita benar-benar didampingi, diajarkan terus ilmu-ilmunya. Tinggal mau nyontek beliaunya apa tidak. Saya nyontek luar biasa, mau pol-polan ingin ikuti beliau. Alhamdulillah, satu persatu apa yang beliau dapat, saya juga dapatkan gitu. Karena sudah ada ilmunya, sudah ada caranya, tinggal kita mau praktek apa tidak. Gitu. Sekali lagi kalau niat kita karena Allah, pasti kita akan diselesaikan masalah dunia kita sama Allah. Dan yang terakhir, berapa biaya yang kamu keluarkan untuk datang ke rumahku? Tak ganti, kata Allah. Kalau Allah udah janji kayak gitu loh, masa kakak nggak percaya sih? Ya makanya jangan percaya kalau kakak belum membuktikan, itu aja. Saya bisa seperti ini karena saya percaya. Saya yakin. Dengan saya yakin maka keajaiban itu datang. Ingat, keajaiban tidak akan terjadi pada yang tidak yakin. Hanya pada orang-orang yang yakin saja keajaiban itu terjadi. Ya, makanya kita bisa seperti ini karena saya punya komunitas yang luar biasa, saya punya guru yang luar biasa, saya punya setiap hari saya berdoa dengan ribuan orang loh. Nah, ini luar biasanya kekuatan berjamaah. Ya, jadi jangan sepelekan komunitas ini. Kakak sudah diberikan sesuatu yang luar biasa, tinggal kakak ini mau ambil atau kakak abaikan. Itu pilihan kakak. Ya. Itu sih Kak. Siapa tadi? Kak Samsung, gimana Kak Samsung? Jadi itu modal itu hanya kesekian. Yang penting niat kakak. Niat kakak kuat, modal itu datang. Cara itu Allah hadirkan untuk kakak. Ya. Pasti ada jalan. Allah pasti kasih jalan ketika niat kakak memang murni dahulukan Allah dulu. Ya, niatkan yang baik-baik dulu, maka nanti rezeki itu akan datang ke kakak. Tapi kalau kakak dari mindsetnya aja sudah, kan saya nggak punya uang. Kata Allah, oke, berarti kamu nggak melibatkan saya. Kamu nggak percaya bahwa saya bisa mengirimkan rezeki untuk kamu. Nah, itu luar biasanya. Ya, Iya. silakan. Bagaimana Kak? Bisa dipahami jawaban dari Kak Eli? Alhamdulillah. Ya. Kakak, mohon bisa maaf, konsultan dipahami. pendampingnya siapa tadi Kak? Konsultan Kak pendampingnya tadi Kak Ngatmi. Ngatmi ya? Iya. Oke, baik. Jadi mau nanti Baik tanya Kak, nanti di- bisa. gimana tanya Kak satu Samsung? kali. Tanya satu kali lagi, berarti misal nanti saya daftar langsung lewatnya ke Kak Ngatmi ya? Ya, konsultan kakak aja. Ya. Minta formulir pendaftarannya, minta didampingi ngisinya, bagaimana nanti kakak akan didampingi. Bismillah. Gini Kak, niatkan benar-benar bismillah. Kalau saya itu bisa, ya Pak Harun bisa, teman-teman yang lainnya bisa. Kenapa saya tidak? Kita itu punya Tuhan yang sama kok Pak. Punya Allah. Ya, itu loh nanti di sini kita akan dinaikkan keyakinan kita.
Sehingga apa yang menjadi dulu kita ragu, kita ya nggak yakin, itu menjadi yakin aja. Dengan keyakinan itu loh keajaiban datang. Gitu. Nah, itu butuh guru, butuh bimbingan Kak untuk bisa menaikkan seperti itu. Maka ada kelasnya gitu. Ketika kakak ini masih di dasar, ya ilmunya sederhana. Nanti naik lagi ilmunya, ditingkatkan lagi ilmunya sampai pada makom kakak benar-benar nanti ya aku yakin gitu. Nah, kalau udah dari situ, udah kakak bisa menarik rezeki dari arah manapun nantinya. Butuh ilmu semuanya ya Kak ya. Jadi modal itu bukan masalah sebenarnya. Ketika niat kakak memang benar-benar sudah kuat ingin berubah. Tapi kalau kakak tidak ingin berubah, modal itu nggak akan datang, Pak. Cara itu nggak akan Allah hadirkan untuk kita. Nggak akan ada solusi untuk kita untuk bisa masuk di komunitas ini. Jadi silakan kakak benar-benar ikhtiarkan. Balik lagi ke niat. Niat itu nanti yang menentukan hasilnya, Kak. Kalau tujuan kakak niat ke sini hanya uang, jangan masuk ke sini. Sekali lagi, uang itu bukan tujuan. Allah lunaskan amanah, biarkan dengan caranya Allah. Ya, biar Allah menyelesaikan. Tugas kita di sini nanti kita berubah, kita memperbaiki diri, kita benar-benar memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan manusia, memperbaiki yang lain, memperbaiki intinya. Kata Allah, aku tidak akan mengubah sesungguhnya, aku tidak akan mengubah nasib seorang hamba, suatu kaum, selama hamba itu tidak melakukan perubahan dirinya sendiri dulu. Maka kakak itu jangan menunggu Allah mengubah diri kakak. Kalau kakak tidak melakukan perubahan, nah di komunitas inilah wadah untuk kakak melakukan perubahan. Gitu loh. Insya Allah dengan itu nanti Allah ridho. Biarkan Allah selesaikan masalah kakak dengan caranya Allah. Cari ridhonya dulu. Cari komunitas yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Kita lebih dekat dengan Allah. Kita dikelilingi orang-orang yang positif. Orang-orang yang senantiasa mendoakan kita. Orang-orang yang mensupport kita. Ya, bukan melemahkan kita. Bukan menginjak-injak kita. Tapi memuliakan kita di sini. Jadi kita itu kumpulan orang-orang bermasalah tapi mau mengubah diri. Gitu, mau hijrah. Sehingga Allah ridho dengan jalan itu. Ini jalan yang diridhoi Allah. Sudah dikirim sama Allah. Kakak ambil apa kakak tolak? Jangan hanya karena kakak gak punya modal sebagainya itu menjadi kendala. Itu bagi Allah, oh berarti kamu gak sungguh-sungguh. Ya, kesungguhan itu terletak dari kita nanti sudah buktikan. Ini loh ya Allah, saya sudah punya proposal. Ini saya ajukan kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan kau ridho. Gitu. Saya berubah di sini, saya mau berubah seperti mereka-mereka. Semoga engkau juga ubah nasib saya seperti mereka-mereka. Itu kakak berbisiknya. Ya, Bismillah. Semoga ini memang jalan yang Allah ridhai sehingga masalah kakak selesai dengan caranya Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan minta formulirnya di konsultan pendampingnya ya Kak ya. Dengan Kak siapa tadi Kak? Maaf. Tri Rahayu. Oh iya Kak, Tri Rahayu. Baik, terima kasih Kak. Kak Eli, sudah di penghujung acara. Sampai lebih tidak terasa ini. Iya, tidak terasa. Ya sekarang. Iya, betul sekali. Mungkin ada. Ya kebetulan ini mungkin gini aja Kak Eli, karena ini waktu sudah memang sudah berakhir, mungkin bisa saya teman-teman bisa nanti menghubungi Kak Eli ya, bisa saya catat nomor handphone Kak Eli di sini, jadi yang ditanyakan yang belum terjawab bisa langsung hubungi Kak Eli. Untuk nomornya Kak Eli, silakan Kak Eli. Kakak yang ini karena keterbatasan waktu ya, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf, kakak-kakak nanti bisa menghubungi saya di nomor WA saya saja ya, 0821 3105 3748. Ya. Oke, Kak Ingat bisa bantu tuliskan di layar ini di komentar ya. Nah ini nomornya Kak bisa di screenshot, ya. Kak bisa nanti menghubungi saya, bisa konsultasi di luar Zoom ini ya, karena di Zoom ini benar-benar terbatas waktunya. Belum bisa menjawab semuanya, nanti kakak bisa lanjut di WA saya. Itu ya. Baik, ada closing statement Kak Eli untuk kakak-kakak yang sudah berkenan hadir selama mengikuti 1 minggu ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki dan sudah berkenan hadir di minggu hari ini. Dipersilakan Kak Eli. Jadi saya sebagai koordinator konsultan pendamping ya di DKR ini mewakili guru kita juga mengucapkan banyak terima kasih bagi kakak-kakak yang sudah mengikuti kajian ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki kurang lebih sepekan ini ya.
Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus dipraktekkan. Amin. Sampai kapan? Sampai betul-betul kita nanti mendapatkan keajaiban itu. Ya, Amin. jangan ditunggu. Yang namanya keajaiban itu jangan ditunggu, tetapi Dijalankan. akan dilakukan terus-menerus sampai kapan? Biarkan Allah itu yang menjawab doa-doa kita, ya, menghadirkan keajaiban itu sampai benar-benar Allah ridho. Gitu. Kemudian bagi kakak-kakak yang sudah mengikuti ilmu DKR ini, sekarang kakak tentukan pilihan. Artinya begini kak, ya, pahamilah, jadi apapun gitu ya, yang Allah hadirkan saat ini dalam kehidupan kakak, itulah sebenarnya jawaban atas doa-doa kakak selama ini. Dalam menjawab doa kita, Allah itu butuh perantara, ya. Dalam menyelesaikan masalah-masalah kita, Allah pun butuh perantara. Yakinilah Allah sudah hadirkan DKR ini, Allah sudah hadirkan komunitas ini, Allah sudah hadirkan peluang usaha syariah ini, Allah sudah hadirkan guru besar kita dalam kehidupan kita semuanya. Itu semuanya atas izinnya Allah. Ya, yakinilah ketika Allah sudah berkehendak, gitu ya, Allah sudah memberikan jalan ini untuk kita. Sebentar lagi, apapun permasalahan kakak, Allah akan jawab, Allah akan selesaikan. Apapun doa-doa kakak, Allah juga akan kabulkan. Ya, jadi tinggal kakak bisa merespon ini atau tidak. Kakak-kakak berani mengambil keputusan besar dalam kehidupan kakak atau tidak. Apakah kakak mau tetap seperti ini? Itu pilihan kakak. Tapi saya dan para alumni DKR yang lain tidak mau seperti itu. Kami ingin mengubah hidup kami ingin mengubah rezeki kami sudah capek dengan kondisi ini, karena balik lagi. Allah sudah jelas menyampaikan dalam Al-Quran, tidak akan berubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak mau melakukan perubahan. Jadi jangan tunggu Allah mengubah hidup kita, selama kita tidak berani melangkah, mengambil keputusan besar untuk merubah kehidupan kita saat ini. Ini bukan tentang kita, ini bukan tentang saya, ya, bukan tentang kami, tetapi ini sebenarnya tentang Anda dan hidup Anda. Mau dibawa kemana hidup Anda? Allah sudah datangkan solusi, Allah sudah datangkan sebuah jalan. Tinggal kakak mau masuk, mau menerima solusi itu, atau kakak tolak. Jika kakak ingin menerimanya, segera hubungi konsultan pendamping kakak, masuk di jalan ini, masuk di komunitas ini, silakan kakak belajar ilmu-ilmu lanjutannya, dengan kakak mengambil formulir pendaftaran di konsultan pendamping kakak masing-masing, dan kami akan siap membersamai kakak berproses, membersamai kakak di grup lanjutan. Nah, bagi kakak-kakak yang sudah memilih untuk berhenti di sini, tidak berani mengambil keputusan apapun, mohon maaf, untuk kita selesai, kakak kami keluarkan dari grup kami, dan kami akan isi dengan peserta DKR untuk hari Senin besok. Mohon maaf lahir batin jika kami banyak kekurangan dalam mendampingi kakak-kakak selama ini. Tinggal keputusan apa yang berani kakak ambil untuk mengubah kehidupan kakak 1 tahun sampai 5 tahun yang akan datang. Saya 5 tahun, 6 tahun yang lalu bukan seperti saya yang saat ini. Saya bisa menjadi seperti saat ini karena saya di 2017 saya berani mengambil keputusan besar dalam hidup saya. Saya mau bawa seperti apa kehidupan saya, apa yang kita rencanakan, itulah yang akan Allah ACC, itulah yang akan Allah wujudkan. Apa yang kita impikan saat ini, itu akan Allah wujudkan 1 sampai 5 tahun yang akan datang. Mau berubah? Segera hubungi konsultan pendamping kakak masing-masing. Rendahkan hati, jauhkan dari segala macam prasangka, jauhkan dari segala pikiran negatif, insya Allah kakak akan mendapatkan hidayah itu. Kakak akan merasakan. Sekali lagi jangan pakai logika ya kak ya, kalau kakak ingin mendapatkan keajaiban. Tapi pakailah hati untuk menjawab ini semuanya. Ya, pakai hati. Karena di hati itulah, hanya di hati orang-orang yang sudah dititipkan hidayah sama Allah yang bisa merasakan itu. Maka ketika hidayah itu sudah Allah titipkan, bersyukurlah, ambil hidayah itu. Terima, ya, masuk ke situ. Jangan pakai logika. Sekali lagi, semakin di logika,
semakin tidak akan terjadi keajaiban rezeki. Itu saja mungkin Kak Eka dari saya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Mungkin kakak-kakak di sini yang sebelumnya belum paham ya mengenai ilmu DKR, alhamdulillah semoga di sore hari ini semuanya sudah memahami, sudah semakin mantap dengan ilmu DKR. Terima kasih untuk Kak Eli, semoga menjadi amal jariah untuk Kak Eli sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagi kakak semuanya, saya ingat dari Malang, saya pun juga mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan selama mendampingi dan terima kasih sudah hadir di sore hari ini di review dan pemantapan ilmu DKR. Silahkan menghubungi konsultan pendamping kakak masing-masing. Baik, saya ingat dari Malang, undur diri, mohon maaf lahir batin, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.